malam teman-teman. Bahannya udah kirim? Udah, Pak. Kirim ke mana ya? Dulu, Pak. Bentar, Pak ya. Enggak apa-apa, sambil lanjut. Oke, malam Pak. Selamat malam teman-teman semua. Oke, malam ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akuntansi untuk pajak penghasilan. Di mana di kelompok ini kami ada 5 anggota. Yang pertama Pordu, yang kedua James, yang ketiga Rafael, yang keempat Nelson, dan yang kelima Briano. Dikarenakan teman kami sakit, mohon untuk pengertiannya. Oke. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Dalam konsep dasar akuntansi pajak terdapat salah satu bagian yang penting, yaitu pembukuan, di mana berfungsi untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah hutang pajak tersebut. Dan pembukuan juga dapat mempermudah wajib pajak atau Harap tenang semuanya. mengisi SPT, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak, dan penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya masuk ke pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. File Word-nya ada? Apa? File Word. Kan ini cuma PPT kan? Oh, nggak ada Pak. Mana dulu Pak? Pengertian laporan. Menyusul lah ya. Tujuan daripada panduan laporan keuangan fiskal guna menyajikan informasi sebagai bahan untuk menghitung penghasilan kena pajak, terutama dalam sistem self assessment atau wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan dalam menghitung pajak terhutang bagi setiap wajib pajak. Oke, next. Pengertian laporan komersial. Laporan komersial dapat didefinisikan sebagai segala pertanggungjawaban yang menyangkut laporan kegiatan keuangan yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban pertanggungjawaban ini dituangkan dalam SPT untuk periode masa pajak dan tahun pajak. Jadi ada SPT masa dan SPT tahunan. Tujuan laporan keuangan komersial adalah memberikan informasi yang valid, lengkap, dan relevan tentang beberapa hal. Di antaranya adalah posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta arus kas yang nantinya dapat perusahaan digunakan untuk membuat keputusan. Laporan keuangan komersial menunjukkan keseriusan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akan membuka 2 pertanyaan untuk presentasi kali ini. Kalian baru kuliah dengan Pak Tandi ya? Iya Pak. Oh. Kalau akuntansi perpajakan kan ini fokusnya memang di mata kuliahnya Pak Tandi kan. Kalau kita di sini hanya bahasnya memang sepotong aja. Nah, kalau masalah akuntansi perpajakan di sini kita utamanya di laporan fiskal sama laporan komersil. Terus ada beda tetap dan beda permanen. Nah, silakan berikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Di sini cuman ada Porlu, James sama Rafael. Baru masuk Pak. Siapa lagi? 2 lagi. Nelson dan Briano Pak.
Oke. Nanti file Word-nya menyusul ya. Ya Pak. Jauh kali ya. Kasih Pak ya. Terima kasih. Ibu ada Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ini saya bacakan ya. Nama-nama mahasiswa yang belum ada bertanya sampai dengan hari ini. Albert Michael, Briano, Devi, Iman, James, Kezia, Margareta, Michelle, Monica, Stephen Darwinson, Ricky Nelson, Ceci Venesia. Kalau bisa yang nama-nama yang barusan ini aktif untuk bertanya di dalam kelas. Silakan. Saya Stephen Pak mau nanya. Langsung ketik di WA aja kali ya. Itu saya nanti di WA aja Pak ya. Stephen ya. Pak. Ayo yang lain siapa? Oke, itu ada pertanyaan dari Kevin. Iya. Fiskal negatif ini maksudnya koreksi fiskal negatif atau ada pengertian lain ya? Iya Pak. Koreksi fiskal negatif ya. Dan bagaimana cara menghindarinya? Oke, yang kedua dari Ricky Nelson. Apa hubungan antara akuntansi dan pajak? Oke. Fiskal sama Nelson, kakinya jangan kena cat. Astaga. Sorry Pak. Oke, pertanyaan ditutup. Aku minta 2 loh. Udah, 4. Pas mereka berempat ya. Jadi masing-masing jawab 1 ya. Oke Pak. Kan mereka cuma berempat. Nah, ini tambah 1 lagi nih. Kayak tambahan itu kepencet Sen. Oke, 5 ya. 6 boleh. Kemarin 7 Pak. Udah, Jadi kenapa tadi ada 6 ya? 5 aja dulu ya. Ya, kemarin kita ada Rumah kita 7 sih. Panjang. Cari yang lepasnya 5. 3 semua 4.
Minggu depan kita nggak ada. Kita kan nggak ini 2 minggu oh itu yang ibu itu. Saya selalu ada. Enggak, besok, maksudnya besok kalau ada datang. Ada di Sirkandi, ada. Oh, saya mau minta keterangan aku juga mau. Ya. Kalau ada terus jawabannya. Kenapa? Kalau ditanya ada ya ada. Maksudnya Bapak datang kan? Kelompok satu lagi siapa? Oh. Mungkin kelompok yang penyaji balik dulu, cari jawaban. Kelompok yang berikutnya presentasi ya. Oke, Pak. Ya. Malam Pak, selamat malam teman-teman. Malam. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Optasi untuk Pensiun dan Tunjangan Pasca Pensiun. Oke, sebelumnya bahannya udah dikirim. Oke, sambilan aja. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pensiun. Pensiun adalah program di mana pemberi kerja memberikan manfaat atau pembayaran kepada karyawan setelah mereka pensiun untuk jasa yang mereka berikan saat mereka bekerja. Program pensiun adalah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja memberikan tunjangan kepada karyawan setelah mereka pensiun atau jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja. Pemberi kerja dapat membuat pembayaran kepada agen pendanaan pensiun ataupun mengelolanya sendiri. Lain kali tulisan PPT jangan kayak gini ya, jadi termakan warnanya. Selanjutnya, optasi untuk pensiun dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, optasi untuk pemberi kerja. Yang kedua, optasi untuk dana pensiun. Penyelenggara pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun. Beberapa program pensiun ada yang kontributif dan ada non-kontributif. Yang kontributif adalah pekerja itu membayar sejumlah biaya untuk menambah manfaat pengembalian. Yang kedua, non-kontributif, pemberi kerja yang membayar sejumlah biaya untuk menambah manfaat pengembalian. Selanjutnya, jenis program pensiun. Yang pertama, program pensiun iuran pasti atau Defined Contribution Plan. Dalam Defined Contribution Plan
Jumlah iuran telah ditentukan sehingga praktik akuntansi cenderung ringkas. Program pensiun iuran pasti. Kontribusi perusahaan dalam program tersebut ditentukan dalam perjanjian. Artinya pemberi kerja menyetujui untuk membayar pada badan dana pensiun sejumlah tertentu pada setiap periode berdasarkan pada peraturan dana pensiun. Yang kedua ada program manfaat pasti. Adapun dalam defin benefit plan, kontribusi perusahaan ke dana pensiun dapat berubah-ubah nilainya. Terdapat 3 item penting dalam program manfaat pasti, yakni yang pertama biaya jasa atau layanan, yang kedua biaya bunga, yang ketiga biaya nilai wajar aset program. Selanjutnya tentang oleh 5. Dengan kewajiban imbalan pasca kerja imbalan pasca kerja most effort benefit adalah imbalan kerja yang terhitung setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh, tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, asuransi jiwa, pasca kerja. Terdapat 2 jenis imbalan pasca kerja, yaitu pertama iuran pasti. Manfaat tergantung dari akumulasi iuran ditambah harga pengembangan. Perusahaan tidak memiliki kewajiban lagi di luar akumulasi iuran dan pengembangan. Misalnya tabungan hari tua. Manfaat pasti. Manfaat diterima pada saat pensiun dan nilainya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Akan dijelaskan oleh selanjutnya ialah imbalan pasca kerja yang dihitung dan dicadangkan dalam PSAK 24, yaitu yang pertama imbalan pasca kerja karena karyawan pensiun, yang kedua imbalan pasca kerja karena karyawan sakit, berkepanjangan atau cacat, yang ketiga imbalan pasca kerja karena karyawan meninggal dunia, dan yang terakhir ya imbalan pasca kerja karena karyawan mengundurkan diri. Sudah baik-baik. Laporan dana pensiun pada laporan keuangan. Laporan keuangan dana pensiun baik yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran pasti. Itu mencakup yang pertama laporan aset bersih, yang kedua laporan perubahan aset bersih, yang ketiga neraca, yang keempat perhitungan hasil usaha, yang kelima laporan iuran kas, dan yang terakhir ialah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan aset bersih. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang jumlah aset yang tersedia untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada tanggal laporan. Yang kedua laporan perubahan aset bersih. Itu laporan ini berisi informasi tentang perubahan atas jumlah aset bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang terperinci atas penambahan dan pengurangan yang terjadi selama satu periode tertentu. Penilaian aset dana pensiun. Untuk tujuan penyusunan laporan aset bersih dan laporan perubahan aset bersih, aset dinilai sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai, rekening giro dan deposit di bank dinilai menurut nilai nominal. Yang kedua, sertifikat deposit, surat berharga Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang, dan surat pengakuan utang lebih dari setahun dinilai berdasarkan nilai tunai. Yang ketiga, surat berharga berupa saham dan obligasi yang diperjualbelikan dari Bursa Efek dinilai menurut nilai pasar yang wajar pada tanggal laporan. Yang keempat, pernyataan pada perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek dilaporkan berdasarkan nilai apresial sebagai hasil penilaian independen. Yang kelima, investasi pada tanah dan bangunan dilaporkan berdasarkan nilai apresial sebagai hasil penilaian independen. Yang keenam, piutang dilaporkan berdasarkan jumlah yang dapat ditagih setelah perhitungan pengisian piutang tidak tertagih. Dan yang terakhir,
Aset operasional antara lain komputer, peralatan kantor, dan peralatan lainnya dilaporkan berdasarkan nilai hukum. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke. Mau berapa pertanyaan kalian? 3 ya. By the way, di PPT-nya nggak ada dibikin nama. Iya kan? Gimana saya bisa tahu? Ya untungnya saya ingat ini Mike Albert ya. Kemudian ada Margareta sama Rima ya. Ya untung saya ingat. Karena sini terdata belum ada nilai presentasi kan, karena baru hari ini. Word-nya nyusul ya. Oke, sudah 4 yang bertanya ya. 5. Banyak banget yang nanya. Udah ya, cukup dulu pertanyaannya ya. Nanti kelabakan mereka jawabnya. Oke. Kelompok penyaji silakan kembali untuk diskusi ya. Udah cukup. Udah tidur. Si Kevin udah paling banyak rekor di sini nanya ya.
Oke, ini beberapa sudah ada dijawab ya. Kita lihat satu-satu. Nelson menjawab pertanyaan Angel. Laporan perbedaan laporan komersial dan laporan fiskal. Laporan komersial disusun berdasarkan standar yang ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi. Kalau laporan fiskal untuk keperluan perpajakan. Oke. Jawaban dari Nelson itu sudah benar. Kalau dari Angel, apakah sudah cukup jelas? Oke, saya tambahin dikit ya. Saya mau nanya sama kalian. Kita kalau bicara soal penyusutan, contoh penyusutan. Di standar akuntansi keuangan banyak metode penyusutan. Garis lurus, saldo menurun ganda, jam produksi, unit produksi, dan metode penyusutan lainnya. Itu tidak salah karena di standar akuntansi keuangan itu ditulis. Tapi di undang-undang perpajakan hanya 2 metode, garis lurus dan saldo menurun. Berarti ketika sama-sama metode penyusutan sudah ditetapkan di 2 aturan ini, ketika kita membuat laporan pajak, kita patokannya laporan undang-undang pajak kan? Berarti hanya pakai 2 metode penyusutan itu. Sekarang, kalau di undang-undang akuntansinya ada, tapi di undang-undang perpajakannya belum ada, patokannya mana yang akan kita ambil? Pajak, Pak. Tapi kan di pajak belum ada. Maksudnya itu yang ada di pajak, Pak, yang kita pakai, Pak. Iya. Kalau yang ada di pajak, benar. Kalau ada di pajak dan ada di standar akuntansi, kita pakai yang pajak. Kalau kita bahas fiskal ya. Sekarang di akuntansi ada, tapi di undang-undang perpajakan belum dicantumkan atau belum dibahas. Patokannya kita pakai apa untuk laporan fiskal? Di standar akuntansi ada ya, tapi di undang-undang perpajakan belum dibahas. Apa yang jadi patokan kita untuk membuat laporan fiskal? Jawabannya standar akuntansi ya. Kenapa? Karena di undang-undang perpajakan ada tulis, kalau belum dibahas di undang-undang perpajakan maka kembali ke aturan standar akuntansi yang berlaku. Makanya meskipun di undang-undang perpajakan belum ada dicantumkan terkait suatu metode tertentu, tapi di standar akuntansi ada, ya berarti kita balik ke standar akuntansi dulu sampai kalau peraturan undang-undang pajaknya keluar. Kalau sudah keluar berarti kan ada tanggal penetapannya kan, mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian undang-undang perpajakannya berlaku, gitu ya. Berarti kalau di akuntansi ada, di pajak ada, kita pakai yang pajak. Tapi kalau di akuntansi ada tapi di pajak tidak ada, kita pakai yang akuntansi. Itu aja yang mau saya tambahkan. Berikutnya perlu menjawab pertanyaan Devi. Apakah laporan komersial dapat dijadikan laporan fiskal? Ya, pakai koreksi fiskal namanya ya. Kita kalau menghitung pajak terutang, kalau pakai laporan komersial itu kurang tepat. Karena di komersial dan fiskal itu ada perbedaan. Contohnya kayak penyusutan tadi, kan berbeda kan? Atau metode penilaian aktiva atau metode-metode lainnya itu bisa berbeda. Jadi laporan komersial itu harus difiskalkan terlebih dahulu dengan cara lakukan koreksi. Koreksi fiskal positif itu yang menambah laba, koreksi fiskal negatif yang mengurangi laba.
Jadi pertanyaan Devi sudah oke. Berikutnya Rafael menjawab pertanyaan dari Ricky Nelson. Akuntansi pajak menyajikan informasi keuangan pertanyaannya kan tentang hubungan akuntansi dan pajak. Kalau ditanya hubungan, pasti erat ya hubungannya ya. Karena untuk bisa menghitung pajak kita butuh laporan keuangan. Laporan keuangan itu dibentuk dari proses akuntansi. Dan itu harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Iya. Oke, jawaban dari Rafael udah oke. Kita lanjut. Nelson Wijaya menjawab pertanyaan dari Kevin. Koreksi fiskal negatif, perbaikan yang dilakukan dan hasilnya mengurangi jumlah biaya pajak. Kalimatnya agak aneh nih. Mengurangi jumlah biaya pajak sehingga beban pajak menjadi lebih ringan. Biaya pajak dengan beban pajak ini sama enggak sih? Ingat, koreksi fiskal negatif itu yang mengurangi laba. Mengurangi laba berarti bisa dengan cara mengurangi pendapatan atau menambah beban. Berarti dia koreksi fiskal negatif ini menambah beban sehingga beban pajak menjadi lebih ringan. Karena apa? Kalau kita nambah beban, berarti laba akan semakin kecil ya. Kalau laba kecil berarti pajak terutangnya juga akan mengecil. Jadi kalimat yang Nelson bikin ini agak sedikit harus diklarifikasi ya. Kemudian, apakah koreksi fiskal negatif dihindari? Ya kalau koreksi negatif berarti kan mengurangi beban pajak terutang. Kalau bisa mengurangi, biasanya perusahaan suka gitu, mengurangi bayar pajaknya. Tapi kalau koreksi fiskal positif itu yang menambah laba. Kalau yang menambah laba berarti pajaknya akan semakin bertambah ya. Itu biasanya memang cenderung untuk dihindari perusahaan. Kalau cara untuk menghindarinya ya berarti jangan lakukan transaksi tersebut. Misal biaya konsumsi. Kalau secara komersil biaya konsumsi itu kan karyawan bekerja, terus perusahaan kasih makan ke karyawan itu. Kalau secara akuntansi komersil itu diakui sebagai pengurang pendapatan kan. Tapi kalau di fiskal, biaya konsumsi itu tidak dianggap sebagai beban. Karena ingat, pengertian beban kalau di laporan fiskal itu adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk memelihara pendapatan. Biaya konsumsi kan tidak secara langsung memelihara pendapatan. Makanya itu tidak diakui di laporan fiskal. Nah, kadangkala biaya konsumsi itu bisa diakui di laporan fiskal tapi dengan catatan tertentu. Contoh, kapal pesiar biasanya jarang mendarat ya. Dia lebih sering di tengah laut kan. Karyawan di kapal pesiar perlu makan. Biaya makannya harus ditanggung perusahaan. Apakah biaya tersebut diakui di pajak? Kalau secara aturan tidak kan. Tapi dalam kondisi khusus seperti itu diperbolehkan. Karena jauh dari pasar kan. Pasarnya ada di darat, sementara mereka beroperasi di lautan. Dan kalau yang kapal pesiar itu kan paling tidak minimal 3 hari di laut lepas kan. Meskipun ada kapal pesiar yang tiap hari ada yang mendarat di tepian, kan ada juga kapal pesiar yang berhari-hari di tengah laut kan.
Kemudian kalau biaya konsumsi untuk perusahaan yang bergerak di bidang kayu hutan, namanya kayu hutan. Mereka tinggalnya di hutan. Mau dapat makan gimana? Tentu ada orang yang khusus pergi ke kota untuk beli bahan pangan kan? Yang kayak gitu itu bisa, tapi dengan kondisi khusus ya. Ingat ada kondisi khususnya. Itu salah satu contoh. Oke, berarti pertanyaan Kevin sudah. Berikutnya Briano menjawab pertanyaan Stephen. SPT masa dan SPT tahunan. Kalau SPT masa berarti sifatnya bulanan, kalau SPT tahunan sifatnya setahun sekali ya. Apa yang membuatnya berbeda? Itu dia yang buat bedanya di pelaporannya. Terus PPh-nya juga berbeda. PPh tahunan itu PPh pasal 29 namanya. Kalau PPh masa itu yang kalian 21, 22, 23, 4 ayat 2. Ada kan belajar sama Pak Tandi pasal-pasal itu? Nah, itu dia yang namanya PPh masa. Terus PPh masa ini ada yang sifatnya final sama yang non final. Ada dipelajari juga kan? Berarti udah tahu kan bedanya kan? Atau perlu dijelaskan lagi di sini? PPh final itu yang tidak dapat dikreditkan. Artinya sekali kita menerima pendapatan kita bayar pajak udah selesai. Tapi kalau yang non final itu dia dapat dikreditkan. Ibaratnya kita bayar pajaknya sekarang itu untuk nyicil supaya di SPT tahunannya tidak bayar terlalu besar lagi. Itu yang namanya PPh non final yang dapat dikreditkan. Terus di sini Briano nambahin cara melapor SPT masa. Ya, kalau langkah-langkahnya sih udah ya, udah benar. Sekarang melapor SPT masa ataupun SPT tahunan sudah bisa online. Kita login ke linknya juga udah dikasih ini linknya. Tapi ini linknya untuk yang PPN punya. Kalau yang untuk PPh masa sama yang tahunan itu djponline.go.id linknya. Berarti yang tentang akuntansi pajak udah terjawab semua atau belum ya? 1 2 3 4 5. Oke, udah pas. Yang akuntansi pajak udah siap ya? Ada yang mau dibahas lebih lanjut akuntansi pajak sebelum kita pindah ke akuntansi pensiun? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang akuntansi perpajakan? Oke ya, berarti kita lanjut ke akuntansi dana pensiun. James menjawab pertanyaan dari Iman.
James ini kelompok yang mana ya? Kelompok 9. Kok dia jawab pertanyaan kelompok 10? Kamu jawab pertanyaan dana pensiun ini? Ya udah, nggak apa-apa ya. Ya ini namanya diskusi kan? Kayak saya pas baca agak bingung, James ini kok nyambungnya ke sini ya? Apa saya salah orang tadi? Bagaimana cara mengelola dana pensiun yang baik? Oke, pertanyaannya Iman. Iman ada hadir? Iman? Saya mau konfirmasi, cara mengelola dana pensiun yang baik ini dari sisi karyawan atau dari sisi pemberi kerja? Dari karyawan. Berarti jawaban dari James benar. Dengan cara buka usaha atau bangun bisnis, buka tabungan. Tabungannya mungkin lebih spesifik tabungan pensiun ya. Karena tabungan pensiun itu biasanya lebih tinggi suku bunganya. Tapi ingat, kalau yang suku bunganya lebih tinggi, biasanya ditahan lebih lama uangnya. Berpartisipasi dalam komunitas sosial dan mulai berinvestasi. Oke? Berarti pertanyaan Iman dijawab oleh kelompok 9 ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Michelle, ada Michelle? Kamu tanya terus kamu jawab juga? Tunggu. Ya, ini kamu kan nanya contoh bentuk akuntansi pensiun, terus di bawahnya kamu juga yang jawab itu? Atau itu menjelaskan pertanyaan? Jam 19.55. Hah? Jangan-jangan Albert Enggak loh. Kok gitu ya? Oh iya, sorry. Ya ini karena si Albert hapus pesan pertamanya ya. Iya. Oke, sorry ya. Oke. Pertanyaan Michelle adalah contoh bentuk akuntansi pensiun. Terus apakah dia sama dengan akuntansi pada umumnya? Tadi udah sempat ditulis di PPT, ada 4 ya akuntansi untuk imbalan pasca kerja. Orang pensiun, orang yang meninggal, orang yang mengalami cacat kerja, sama satu lagi apa? Mengundurkan diri dengan baik. Jadi itu contoh akuntansi untuk pensiun. Sebenarnya bukan untuk pensiun sih, akuntansi untuk imbalan pasca kerja yang benar ya. Salah satunya pensiun, gitu. Kemudian apakah dia sama dengan akuntansi pada umumnya? Sebenarnya sama, tapi ada tapinya ya. Laporan keuangannya dibuat lebih spesifik. Coba di PPT yang kelompok 10 tadi ada dirincikan beberapa komponen yang harus ada. Coba kita lihat dulu ya. Laporan aset bersih, laporan perubahan aset bersih, neraca perhitungan hasil usaha, laporan arus kas sama catatan atas laporan keuangan. Ada 6. Kalau di laporan keuangan biasa cuma 5. Nah, itu yang bisa membedakannya ya. Kalau secara keseluruhan ya pasti sama. Cuman di pelaporannya dan metodenya itu berbeda.
Gimana Michelle? Oke. Margareta menjawab pertanyaan Venesia. Perbedaan manfaat pensiun dan tunjangan pasca pensiun. Manfaat pensiun adalah sebagai penyambung hidup atau bekal pensiun sebagai modal usaha di masa pensiun. Margareta, jawab ini sumbernya dari mana? Kalau saya baca manfaat pensiun dan tunjangan pasca pensiun, bukannya ini sama atau gimana ya? Coba Margareta bisa jelaskan? Kalau yang sepemahaman saya, manfaat pensiun dengan tunjangan pasca pensiun itu ya sama-sama nanti diberikan setelah dia pensiun. Cuman ini kok bisa agak sedikit beda ya? Atau mungkin saya yang masih kurang paham atau gimana? Yang saya tarik kan Pak, perbedaan utamanya antara manfaat pensiun dan tunjangan pasca pensiun adalah bahwa manfaat pensiun adalah jumlah total yang diberikan sebagai pengakuan atas masa kerja seseorang. Sementara tunjangan pasca pensiun adalah pembayaran bulanan atau berkala yang diterima oleh seseorang pensiunan selama masa pensiun mereka. Tunjangan pensiun, manfaat pensiun. Oke lah, kalau memang dari sumbernya ada ya, berarti oke. Berikutnya Margareta menjawab pertanyaan Stephen. Siapa yang berhak menerima dana pensiun? Oke. Jawaban Margareta untuk pertanyaan Stephen udah benar. Cuman batas usia pensiun berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja berapa ya? 60 atau 65 ya? 65 Pak. 65 seingat saya sih. Kemudian perusahaan tempat dia bekerja harus mendaftarkannya ke Jamsostek. Kalau sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dana pensiun. Bentar, saya ingat dulu. Kalau dari dari BPJS Ketenagakerjaan enggak salah ada kena. 21 yang tarif progresif. Yang sampai dengan 60 juta 5%, 60 juta sampai 250 juta 15% itu. Kalau nggak salah ada tarifnya. Itu dana pensiun ya. Kalau di Indonesia itu ada ya, kena pajak ya. Tapi dana pensiun
Jangan salah, itu dana pensiun dan jaminan hari tua berbeda ya. Kalau nggak salah jaminan hari tua, kena yang final itu tarifnya. Ada kalau kita lihat SPT orang pribadi, itu ada tuh khusus itu. Nggak salah jaminan hari tua, itu dia kena PPh-nya final. Kalau yang pensiun yang berarti yang pakai PPh 21 ya, dimana pemotongnya adalah si jam sosteknya. Berikutnya, Margareta menjawab pertanyaan Kezia. Program yang paling sering digunakan. PPMP yang dipakai ya, bukan PPIP ya. Kalau PPMP kan program pensiun manfaat pasti. Kalau PPIP program pensiun iuran yang pasti. Kalau perusahaan sekarang ini ya, kan banyak pakai BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Tenaga Kerja itu programnya PPIP yang iuran pasti, karena pasti sekian persen dipotong dari gaji pokok. Jadi kalau yang dipakai perusahaan PPIP harusnya, bukan PPMP ya. Oh iya, PPIP kan itu karena memang kewajiban dari BPJS. Tapi misalnya kalau perusahaan ada cari perusahaan dana pensiun lain untuk karyawan, itu boleh. Jadi dari BPJS dia dapat, terus dari perusahaan dana pensiun lain juga bisa dapat. Nah, kalau yang dari perusahaan dana pensiun lain itu ya tergantung ya, mau pakai PPIP atau PPMP ya tergantung kesepakatan mereka. Jadi nggak bisa saya katakan ya mana yang lebih sering dipakai. Dengan catatan di luar BPJS ya. Kalau PPMP ini kan maksudnya gini, sampai dengan orang ini bekerja, misalnya orang ini dipastikan bekerja 20 tahun, akan dapat berapa dana pensiunnya. Di situ nanti si aktuaria namanya. Aktuaria akan menghitung dengan gaji pokok sekian dan asumsi suku bunga sekian dan berbagai faktor lainnya. Kalau bekerja 20 tahun dia akan dapat sekian. Kalau dia ingin dapat lebih, berarti persentase pemotongannya akan dibuat lebih banyak, gitu ya. Itu PPMP. Kalau PPIP kayak BPJS skemanya, persentase tetap sekian persen dikali dengan gaji pokoknya. Itu yang akan dipotong dari gaji karyawannya. Berikutnya Rima menjawab pertanyaan sesi. Biaya layanan pensiun. Oke. Jawaban dari Rima itu sudah bagus. Lebih sederhananya kita sebut aja dengan istilah premi. Yang dipotong tiap bulan dari gaji karyawan itu adalah premi untuk dana pensiun atau premi untuk jaminan hari tua. Jadi biaya layanan pensiun itu adalah preminya ya. Itu yang dipakai untuk kita juga sebenarnya itu. Memberikan manfaat finansial kepada karyawan setelah mereka pensiun. Oke. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Tinggal pertanyaan Teddy ya. Bedanya aku ibu Orang
Udah berapa hari? Udah nggak itu lagi tes rasul.
Oke, Albert sudah menjawab pertanyaan dari Teddy. Apakah dana pensiun bisa diambil sebelum mencapai usia pensiun? Kalau yang setahu saya bisa, asalkan dia memang sudah tidak bekerja lagi. Pokoknya BPJS Ketenagakerjaannya sudah tidak aktif lagi di perusahaan, itu bisa diambil dana pensiunnya. Kemudian kalau peserta catat total, dia catat total kalau tidak bisa bekerja lagi, itu bisa. Kadang ada cacatnya yang hanya sebagian, itu kayaknya nggak diterima, tapi kalau total bisa. Kemudian WNI yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya, kayaknya bisa juga. WNA yang akan meninggalkan Indonesia itu bisa juga. Satu lagi, untuk yang sudah tutup usia, itu bisa juga diambil dana pensiunnya. Oke, berarti semua pertanyaan sudah dijawab ya. Kira-kira ada yang mau dibahas lebih lanjut terkait akuntansi perpajakan dan akuntansi dana pensiun ini? Ya. Kenapa? Oke, aku kira kamu ada pertanyaan. Tanyalah. Bapak kan benar. Calvin, sekali lagi tekan. Pak masih ke toilet. Jadi nanya. Dana pensiun itu kan kita lihat dari laporan aset suatu perusahaan. Mereka dapat kayak berapa, ada dalam undang-undang mengatur berapa minimal yang harus dibayarkan perusahaan untuk dana pensiun karyawan. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan ada. Kan ada tuh tarif-tarifnya. Minimal ada. Biasanya berapa persen Pak, dari Coba saya cek di BPJS dulu ya. Di sini. Bisa nggak Pak? Kalau misalnya kan dana pensiun itu kalau faktor usia kan misal 56 lah tutup usia. Jadi kalau sebelum 56 kita ambil dana pensiunnya bisa nggak? Dengan catatan dia sudah tidak aktif lagi BPJS Ketenagakerjaannya. Berarti memang sudah betul-betul nggak aktif lagi bekerja. Itu bisa. Tetapi kalau dia masih bekerja, rupanya cepat pensiun, ya bisa juga sih, asalkan nggak aktif lagi ya. Itu intinya. Kalau jaminan hari tua 5,7% dari upah. Ya. maksudnya yang dibayarkan oleh Pak, dibayarkan oleh perusahaan? Ya, dibayar perusahaan. Cek aja di websitenya itu ada.
Jadi, tarifnya sudah ada minimal kalau semua. misalnya perusahaannya itu merugi atau asetnya menurun gitu, itu harus kita bayar juga. Tetap. Udah bangkrut tetap aja. Ya Nggak bisa, selagi nggak ada kayak stop dulu gitu maksudnya. nggak, Harus tetap harus bayar karena itu kan untuk manfaat karyawan. nggak bisa nggak ada. Iya, itu menunjang kesejahteraan karyawan ya. Bisa dicicil. Kan memang per bulan bayar. Memang per bulan bayar. Dulu pas awal-awal pandemi 2020 ada kebijakannya bisa dicicil. Bisa dicicil. Terus ada penurunan tarif juga waktu itu. Tapi manfaat yang diterima tetap sama. Tapi setelah setahun aja nggak salah itu kembali normal lagi. Karena waktu itu kan memang awal-awal di pandemi bisnis ekonomi agak kurang baik, makanya pemerintah bikin kebijakan seperti itu. Sekarang udah normal. Oke. Ada lagi yang mau dibahas? Oke, berarti ini pertemuan offline kita yang terakhir ya. Selanjutnya akan buka si Poppy secara online ya. Agus Setiawan. Berarti ini terakhir kalinya saya manggil nama kalian satu-satu dong. Albert Michael, Angel Mailia, Briano Elwin Keng, Briano. Oh, yang nggak hadir presentasi tadi ya. Izin. Calvin Stanley, Catherine Rebecca, Devi Afrianti, Erika Patricia, Erika Patricia ada kabar? Frans Sugianto, Iman Hardin Zebua, James Yunatan Saputra. James Yunatan Saputra ada hadir? Tadi dia sudah chat izin. Juliana Veronica, Kevin Lung, Kezia Sulamite Sutrisno, Margareta, Marina Florencia Aston, Mesita Dwiningrum, Melissa, Michael Chen, Michelle, Monica Patricia, Nelson Wijaya, Nico Ens Aritonang, ada kabar dari Nico, Pebiona, Porlu Prasetyo Simanjuntak, Rafael Pahami Utauru, Rima Julvita Panjaitan, Stephen Darwinson,
Teddy Antonio, Ricky Nelson, Ceci, Venesia Cia. Ada yang namanya belum dipanggil? Briano. Jangan pakai air. Oh, tadi kamu toilet ya? Oke. Kelompok 9, kelompok 10 wordnya nyusul ya, segera ya. Iya Pak. Kalau bisa malam nih, bisa. Kalau nggak besok lah. Biasanya nggak lupa input nilainya. Iya Pak. Kalau kelamaan nanti lupa. Duluan aja nilai nanti pasti dibuat. Nggak bisa. Harus objektif ya. Kalau nggak ada barang nggak bisa dinilai. Dari Singapura, dari Jakarta. Kasih aja Ban. Nanti 5 juta kita berdua. Cuma lah. Enggak lah, udah keluar 2 ya. Malah. Serius ya, limpur aja. Sebelum kita akhiri kelas, ada yang mau dibahas lebih lanjut? Ujiannya mau mendukung atau kosong? Tunggu pas dekat ujian aja ya, baru dikasih. Ujiannya online kan Pak? Iya. Ada lagi yang mau dibahas? Enggak Pak. Jadi sekarang kita akan masuk pertemuan 14 ya Pak? Harusnya pertemuan masih 12 kan, Oh ya. 2 kelompok kita percepat majunya kan. Ya. Ya berarti kan kita masih ada sebenarnya 3 minggu lagi. Di Sipopi masih ada 3 minggu lagi sebelum UAS. Berarti kalian nanti tiap minggu saya buka Sipopi, kalian tinggal isi aja ya. Iya Pak. Baik Pak. Materi ya kan sudah dipresentasikan semua. Cuma saya materi nanti tetap share juga seperti biasa, ada video pembelajarannya juga ya. Ya baik Pak. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang mau dibahas, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam.